Selamat menyaksikan. Alhamdulillahil qail innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sohibul Bait Gus Helmi beserta istri yang tadi kita lihat memuji-muji istri terus. Karena saya punya kalimat, lelaki yang mencintai banyak wanita berarti dia memahami wanita. Tapi ingat, lelaki yang mencintai satu wanita berarti dia memahami cinta. Nah, ya. Karena saya punya prinsip jenderal, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Makanya bener jenderal nggak ada kata mantan. Mungkin pertanyaannya begini, kenapa move on itu berat? Jawabannya sederhana. Kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Semoga sakinah lah, amin. Para kiai, ada Pak Kiai senior kita, kalau saya milenial, beliau ini generasi kolonial, Bapak Manarul Hidayat. Yang dari saya kecil tetap konsisten dengan kumisnya. Berulang kali saya bilang sama ibu-ibu, kalau Anda punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya, ya anak. Siapa lagi yang hadir ini? Oh, ketum. Cek. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek. Izin lanjut ketum. Yang kita hormati juga malam hari ini kehadiran Bapak Kasat, yang saya mengamati beliau ini sejak sebelum jadi Pangdam Metro Jaya. Prestasi besar beliau salah satunya adalah menurunkan baliho. Menurunkan baliho. Ternyata itu yang jadi ada orang itu kan ada syafaat berkahnya kiai jadi ketua umum partai Caimin gitu kan. Syafaatnya kiai jadi sekjen PBNU. Ini juga ada jadi kasat berkahnya baliho. Itu juga ada itu berkahnya baliho. Makanya saya selalu saja bilang kalau saya melihat seseorang itu lebih suka melihat prosesnya. Maka saya bilang, saya kalau disuruh milih olahraga lari apa jalan, saya pasti memilih olahraga jalan. Kenapa jenderal? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Juga hadir ketua umum kita Caimin. Tepuk tangan untuk beliau.
Saya melihat Cak Imin ini luar biasa. Itulah kenapa saya punya teori. Kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Iya. Dan juga ada para kiai, sahabat saya Ustadz Yusuf Mansur, ada Gus Hayat di sana dan lain-lain yang saya muliakan. Oh, ada Gus Jazil, ini dokter ini. Dokter 2 kali. Juga ini kita juga bisa belajar dari beliau itu kan. Bahwa sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. From zero to hero. Yang darinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Makanya saya selalu bilang, hiduplah, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Gus Jazil ini yang mengingatkan kita, kalau ada orang lain mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Wah. Ya. Saya itu sering memuji mereka, Jenderal, tapi sampai hari ini belas nggak pernah ada amplopnya, Jenderal. Padahal cinta kita kepada mereka, ke Cak Imin, Cak Jazil, Gus Helmi ini seperti KUHP pasal 184 ayat 2 yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Gitu. Tapi selalu saja kita mendapatkan 378 penipuan. Ya kadang-kadang ingat sih, tapi ya itu tadi pasalnya ganti, bukan 378 tapi 352, perbuatan tidak menyenangkan. Ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, saya yakin semua malam hari ini berkumpul bukan atas kemauan kita, tapi karena Allah kehendaki. Saya tidak nyangka kalau ada Pak Kasat, saya juga tidak nyangka kalau ketemu Ketum, ternyata hari ini kita dikumpulkan. Maka saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Disitulah saya sering mengatakan, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Makanya doa yang sering dibaca oleh ahlu sunnah itu ayat yang sering kita baca, yang mungkin ini harus menjadi amalan wajib Cak Imin ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasya wa tangzi'ul mulka mimmang tasya wa tu'izzu mang tasya wa tudhillu mang tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita diperintahkan untuk membaca doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yang faudal jad mingkal jad. Orang sedunia mau menolak apapun terhadap eksistensi kita, kok Allah mengendaki nggak ada manusia bisa menolak. Saya cerita Jenderal, tahun 2018 pertama kali saya viral pengajian di klub malam dan dilokalisasi bersama para begenggek rahimakumullah gitu. Yang sekarang lagi terkenal lagunya Manggu Purel gitu. Tapi orang itu salah loh Cak Imin, nggak bisa membedakan begenggek sama purel. Purel itu bukan begenggek, begenggek itu PSK. Sementara purel itu bahasa kerennya LC, Ladies Cat Pemandu Karaoke, yang mereka tugasnya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka sih juga karaoke gitu. Kata orang dibuka oke gitu. Itu kalau kemudian ada oknum purel yang kemudian macam-macam, itu oknum. Tapi bukan purel itu bukan PSK. Beda dengan PSK. Kalau PSK itu jelas. PSK itu kalau Jawa Timur namanya begenggek. Pekerjaannya adalah jualan kroto. Kroto itu apa? Makanan burung. Itu kan. Makanan burung. Makanya Cak Imin kalau malam Jumat ketemu istrinya bilang yang sederhana sama istrinya, Mama, apakah krotonya sudah siap? Kroto gitu. Nah, jadi waktu itu apa? Saya dimasukkan ke grup WA grup Asparagus Jawa Tengah Jawa Timur DIY. Gus Helmi ini saksinya. Seminggu saya masuk WA grup, saya tahu kan, saya langsung dikeluarkan dari grup. Miftah tidak pantas bergabung dengan Asparagus. Dikeluarkan Jenderal. Nah,
Yang mengeluarkan saya japri. Terima kasih atas dikeluarkannya saya dari grup. Memang saya tidak pantas. 8 bulan kemudian Allah berkehendak lain. Saya kembali viral gara-gara Deddy Corbuzier masuk Islam. Orang semuanya membicarakan saya, termasuk beliau ini japri saya. Saya dimasukkan ke grup lagi yang sama. Gus, selamat bergabung kembali di grup Asparagus. Langsung saya izin, mohon maaf, kiranya saya tidak pantas berada di grup ini. Mohon maaf, saya meninggalkan grup. Ini loh. Maka saya bilang tadi apa? Kalau ada orang lain menertawakan mimpimu karena kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Maka saya bilang, Cak, hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Akhirnya apa? Yang saya baca, Allahumma lamani alima ataita. Kalau Allah menghendaki, mana yang mustahil? Seorang Musa yang merupakan anak angkat dari Fir'aun, mohon maaf, Fir'aun itu dan Musa menjadi bukti sahih bagaimana kemudian orang yang tidak dianggap apa-apa, tapi bisa menghancurkan orang yang punya segalanya. Fir'aun itu kan tipologi orang yang sangat percaya dengan dukun. Jadi kalau hari ini ada orang kok masih percaya dengan dukun, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Gitu loh. Oh, tenan. Gitu lah. Masih modern aku ya. Kayak kena kebal gitu. Jadi kemarin saya sempat dilaporkan Jenderal ke Polres Jakarta Selatan. Gara-gara saya podcast sama si Atta Halilintar. Atta tanya begini sama saya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Saya bilang, iya. Dukun itu dipanggil orang pintar karena yang datang orang goblok. Nah, kembali ke yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Sesuatu yang kita sandarkan kepada Tuhan tidak akan ada yang bisa menghentikan. Tetapi yang bersandar kepada dirinya sendiri pasti rasanya berat. Maka saya bilang, manusia itu mampu karena dimampukan. Kayak kita puasa sehari bukan karena kita hebat, tapi karena dimampukan oleh Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter sakit. Saya punya teman di Jogja, dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan, malah dia budek. Berarti nggak bisa apa-apa itu. Loh, ini beneran, yakin ada fakta. Nah, tuan rumah itu kalau amplopnya pas-pasan nggak usah protes ya, nggak usah protes. Gara-gara bukber dilarang ya kita obral murah lah, Cak. Gitu lah. Katanya liso imi farhatani. Bagi orang berpuasa itu 2 kegembiraan. Yang pertama ingdal iftar ketika berbuka puasa. Hari ini kebahagiaan saya dirampas dengan surat edaran itu. Tapi nggak apa-apa, kita manut lah gitu. Nah, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu, sahabat kita polisi itu seharusnya rumahnya paling aman dong. Wong polisi pekerjaannya mengamankan orang. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Kan nggak aman, Pak, itu. Untuk ranah polisi itu. Tapi faktanya kan begitu itu. Di rumah polisi. Makanya pentingnya teman-teman kamera itu kan begini. Ini mungkin yang ada cuma orang 100-200, tapi hebatnya ini. Pak Kasat punya pistol, 1 peluru, 1 kepala. Tapi dengan postingan kita di media sosial, besok kita posting jutaan kepala bisa kita tembak, Pak. Polisi 1 peluru, 1 kepala itu saja bisa meleset, 5 saja meleset kena tembok semua kok gitu. Tapi kalau tadi kayak Ustadz Yusuf Mansur mimpin doa di posting bisa jutaan kepala gitu lah. Makanya sebenarnya kalau kamera ini yang diuntungkan besok sebenarnya bukan saya, bukan Pak Kasat, tapi jelas Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Itu udah pasti. Supaya dia mengingat-ingat royalti saya. Nah, maka kemudian untuk menjadi orang yang sadar bahwa dia dimampukan oleh Allah. Nah, kan saya bilang begini, Jenderal. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Wong dukun itu pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos lah. Diksi merongos itulah yang dijadikan dalil melaporkan saya ke kantor polisi. Ini ya sumir, nanti kalau ada dukun datang, Gus itu saya cantik apa merongos? Saya bilang, cantik, gugur sudah tuduhan kepada saya. Karena saya nggak nyebut nama. Kan saya juga paham pasal, Pak. Ini loh. Jadi, kita dimampukan oleh Allah. Maka untuk menjadi hamba yang paham bahwa dia bukan siapa-siapa,
dan supaya dia mengerti bahwa dia dimampukan oleh Allah, maka manusia di-create untuk menjadi orang baik. Cara meng-create-nya dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Makanya as-saum atau asyam, Al-Baqarah 183, maknahu al-imsak. Al-imsak itu kalau bahasanya Gus Hayat di pondok pesantren artinya ngeker, menahan diri. Menahan diri untuk apa? Untuk tidak berbuat jelek. Makanya bulan puasa itu kalau tidak bisa baik, minimal jangan jelek-jelek banget. Kalau tidak bisa baik-baik banget, minimal jangan jelek-jelek banget. Makanya sesuatu yang diperbolehkan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan nggak diperbolehkan. Contoh, kita itu dipisui orang, balas misuh, boleh apa enggak? Oh boleh, boleh. Tapi di bulan Ramadan ketika dipisui, kita nggak boleh balas. Suruh jawab, ini so imun, sorry, saya sedang berpuasa. Kita dipukul orang, balas mukul, kisos itu kan boleh. Asalkan pukulannya sama, tempat yang dipukul sama, banter dan pelannya sama. Yang nggak boleh itu dikeplak, balas gajul, itu nggak boleh. Begitu kita keplak, Ramadan, nggak boleh balas mas. Suruh jawab, sorry, aku berpuasa. Balasnya kapan? Barbuko. Barbuko rambungnya. Balas itu. Lah tujuannya apa? Untuk menjadikan kita baik. Cuman kita itu lupa. Lupanya di mana? Kalau orang berbuat baik itu supaya Ramadan kita mau baik, maka pahala kita dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Jadi ibu-ibu itu kayak istrinya Gus Helmi itu melayani Mas Helmi bulan Ramadan sekali. Itu sama dengan melayani Mas Helmi 1000 kali. Makanya besok habis lebaran ketika Mas Helmi minta, Anda jawab, sorry mas, depositonya masih banyak. Dirapel itu. Yang orang lupa itu satu, bagaimana dengan kemaksiatan dan dosa? Tado'afatis sayyi'at kama tado'afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan itu sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Jadi kalau bulan Ramadan kok kita mangku purel sekali mas, itu sama dengan mangku purel 1000 kali. Makanya jangan mangku dulu mas Hazil ya. Kecuali ada gratisan. Nah, maka kemudian kita disadarkan. Untuk menjadi orang baik ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Pertanyaannya adalah kenapa harus puasa? Bapak Ibu, manusia itu kan produk Allah yang paling terakhir jenderal. Jadi sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Bener terus gak pernah salah. Kenapa? Karena malaikat punya iman gak punya nafsu. Makanya kalau ibu-ibu pengen cari suami yang bener terus gak pernah salah, gampang. Nikahlah dengan malaikat, Bu. Apalagi Israel, nggak pernah salah gitu. Nah, setelah menciptakan malaikat, Allah itu menciptakan manusia. Manusia itu ciri-cirinya, mohon maaf, menciptakan setan. Setan itu cirinya apa? Punya nafsu, nggak punya iman. Makanya setan itu salah terus, nggak pernah benar. Makanya bapak ya mohon maaf, kalau anda punya istri kok salah terus nggak pernah benar, saya curiga jangan-jangan istrinya setan. Tapi kita tuh nggak berani jenderal dengan perempuan. Perempuan itu kan karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya hitam jenderal, biasanya itu. Hitam. Kalau yang jilbabnya putih, insya Allah lah. Lebih parah. Makanya laki-laki itu jangan berani sama perempuan lah. Segagah-gagahnya kasat loh. Dibentak istrinya lah, goblok dadak kadang-kadang. Aku orang lanang lah ning jaba macan ning omah ya kucing. Saya sering ditanya, kenapa sih laki-laki sama perempuan? Ternyata awalnya itu gara-gara bayi Musa, Pak. Jadi kan Musa itu pengumumannya ketika Fir'aun, bayi lahir laki-laki dibunuh. Bedanya dengan zaman jahiliyah. Kalau jahiliyah bayi perempuan bunuh karena dianggap tidak produktif. Boros lah perempuan itu. Kalau zaman Fir'aun kan enggak, yang dibunuh bayi laki-laki. Akhirnya ibunya Musa kan dengar peringatan ini. Makanya kemudian bayi Musa dihanyutkan. Mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Yang menemu siapa? Siti Asyah istrinya Fir'aun. Dibawa pulang. Fir'aun kan tanya, ini siapa? Bayi, laki-laki perempuan, laki-laki, bunuh kata Fir'aun. Tapi apa kata Asyah? Nanti dulu mas. Orang ujuk-ujuk mau pateni, kamu lihat dulu. Bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Bayi ini datang sendiri, jangan kamu bunuh. Musa manut, Pak. Muhammad siapa? Fir'aun itu manut.
maka sejarah mencatat sejak saat itulah laki-laki kalah sama perempuan. Gitu. Fir'aun kalah loh dan itu. Sejak saat itu. Apa meneh mau kelas Gus Helmi? Neng kene gayane muji-muji ya. Ora ini mau dibokongi. Modus biasa. Tapi itulah yang jomblo-jomblo sering saya bilang apa? Menikahi orang yang kita cintai itu pilihan. Tapi mencintai orang yang kita nikahi itu adalah kewajiban. Oh. Yang jomblo-jomblo mau Ramadan itu. Kamu boleh menyebut dia di dalam doamu. Tapi kamu juga tidak boleh sedih kalau ternyata dia bukan takdirmu. Wow. Paling iso Jendra ya? Ya saya mahal karena itu ya Jendra. Gitu. Beda kalau di sini Jendra, semurah dinyang. Nah, menciptakan iblis. Kemudian setelah menciptakan malaikat, iblis menciptakan hewan. Kalau dalam kitab kuning itu hewan ada dua. Ada hewan rumangkang, ada hewan satu galak. Bila cara bahasa Indonesia nangal ya Gus Said ya. Hewan rumangkang itu hewan yang dipikiri cuma nafsu, makan. Itu digambarkan seperti kambing gitu. Kemudian ada hewan satu galak, hewan yang suka marah-marah, dilambangkan seperti anjing dan lain sebagainya. Nah, manusia itu ternyata empat-empatnya ini ada itu. Jadi manusia itu ya ada malaikatnya, ada setannya, ada kambingnya, ya ada anjingnya. Nah, kalau ada manusia baik banget, sama kayak Kak Imin, wah, kata mulai pengajian nambah amplop, itu itu manusia, itu malaikat, itu umpamane. Wah, yorong jelas kok. Umpamane. Kok ada manusia sukanya goda dan lain sebagainya, kita dengan gampang mengatakan, oh ini setan nih. Lah kok ada manusia sukanya yang dipikir cuman makanan tok, kita dengan gampangnya mengatakan, oh pedus sih. Gitu. Ada manusia sukanya nakut-nakut itu asu gitu. Lah, kan begitu. Itulah Mas Said bedone asu di Amerika sama asu di Indonesia. Nah, itu. Makanya hati-hati Caimin. Kalau di Amerika anjing itu seperti teman. Kalau di Indonesia kadang-kadang teman seperti anjing. Kira-kira begitu. Loh, tapi kita itu perlu banyak belajar loh. Kenapa kayak tentara itu punya anjing? Karena ada bahasa begini, at-imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, at-imin nas salasa sanawatin sayang sa kafi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Jadi kalau soal kesetiaan, kita harus belajar sama anjing. Makanya dulu aneh, ada ustadz nabrak anjing kok bangga. Itu anjingnya yang berkeprimanusiaan dan ustadznya yang berperi keanjingan. Nah, kira-kira gitu. Waktu itu. Nah, karena manusia ini yang paling dominan itu adalah sifat kambingnya, yang dipikir makanan toh. Isuk sego goreng, awan rawon, bengi pecel lele, mau tidur indomie. Maka kemudian kita diperintahkan oleh Allah dibuat mekanisme puasa. Supaya apa? Supaya sifat yang dominan itu bukan sifatnya kambing, tapi sifatnya malaikat. Maka di bulan Ramadan ini kita diprogram seperti malaikat. Ada makanan, nggak boleh makan. Ada minum, nggak boleh minum. Ada istri, nggak boleh ngemplok. Nggak boleh cike-cike, Pak. Itu loh. Pak Jenderal tahu cike-cike nggak, Jenderal? Jadi tahun 2017 saya pengajian di Taiwan pertama kali, di kota Kaohsiung. Kebetulan kalau saya di Taiwan itu luar biasa. Makanya kalau pengen jadi DPR RI di Dapil Jakarta DKI 2, ngopeni saya selesai. Wah. Kode-kode itu loh. Kode-kode itu loh. Apalagi itu Mas? Oh tekan. Gus Hilmi bilang sama istrinya dong, kamu tahu nggak bedanya tekan sama kamu? Itu Gus Hilmi ini. Bojone nantang gitu. Kalau degan menyegarkan, kalau kamu yang menyahwatkan. Gus Helmi. Ketum haus toh. Ajar loh Tum. Ya karena orang Jawa itu kalau bikin acara mesti ada 2 Jenderal. 1 acara inti, nomor 2 acara untuh.
Maka kemudian kita didesain seperti malaikat. Caranya bagaimana? Yang paling gampang mendesainnya dengan cara puasa. Tujuannya supaya apa? Supaya menjadi baik. Makanya kenapa banyak ayat itu di Al-Quran menyebutkan tentang innallaha yuhibbu. Kalau Ustaz Yusuf Mansur apal banget ini pasti ini. Innallaha yuhibbul musinin, innallaha yuhibbul muqsitin, innallaha yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul mutatohirin, dan seterusnya. Lah, puasa ini paling tidak membuat kita yuhibbul musinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Lah, definisi baik itu, ini aja yang pengen saya sampaikan intinya. Dikatakan begini, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan au takti anhu dainan au tatrud anhu ju'an wali an amsaya ma'a'akhin fi hajatin la ahabbu min an a'takifa fi hadal masjid syahrun, kata Nabi. Jadi manusia yang baik itu setelah kita puasa menjadi baik. Lah, ciri-cirinya apa? Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling banyak manfaatnya bagi kemanusiaan. Maka partai harus bermanfaat untuk kemanusiaan. Tentara harus manfaat untuk kemanusiaan. Begitupun kita semuanya. Maka saya memahami fastabiqul khairat itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Ya, saya berhusnudzon saja. Mungkin Cak Imin tuh pengen jadi presiden bukan karena kemauan pribadi, karena pengen anfa'uhum linnas. Manfaatnya lebih banyak. Gitu. Jenderal juga sama. Mungkin beliau juga dulu nggak pernah cita-citanya sampai jadi kasat. Mungkin Allah menghendaki dengan posisi ini lebih banyak manfaatnya. Tapi mohon maaf jenderal, malam hari ini kita duduk di atas bumi yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Saya hanya meneruskan dawonya Kiai Manarul Hidayat. Jadi, anfa'uhum linnas, menjadi yang terbaik di posisi masing-masing dengan memberikan nilai kemanfaat. Kemudian wa ahabbul a'mali ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah itu sederhana banget jenderal di situ. Sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kita berikan kepada saudara kita. Coba takshifu anhu kurbatan, yang dengan kebahagiaan itu bisa melepaskan semua kepenatan, kerisauan. Jadi kenapa kalau saya itu ngaji saya buat sederhana jenderal? Karena takshifu anhu kurbatan. Makanya saya kemarin menyelesaikan kuliah, metodologi saya namanya al-mizah al-miftahiyah, fun learning ala Gus Miftah. Oh. Lah, orang NU itu kan kiblatnya rata-rata kalau ngaji kepada siapa sih? Imam Abu Hasan As-Sadili, orang yang sangat fun learning. Tapi kesalahannya Kiai NU itu satu, Pak Kiai Manar ya. Imam Abu Hasan As-Sadili itu tokoh sufi dan dia kaya raya. Lah, salahnya Kiai NU itu satu, yang dicontoh sufinya tidak mencontoh kaya rayanya. Salahnya di situ. Makanya itulah perbedaan antara Kiai NU dengan pengacara, Pak. Kalau pengacara masalah jadi duit. Kalau Kiai NU duit jadi masalah. Makanya supaya kaya kayak Ustadz Yusuf Mansur nih. Ini ada amalan dari Imam Abu Hasan As-Sadili. Kenapa beliau kaya? Ya siapa tahu ini berkahnya Ramadan gak jadi kaya lah itu. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrona. Ini doa yang dibaca oleh Imam Abu Hasan As-Sadili, Pak. Gubernur Mesir itu ada kuda mahal, nggak kuat beli. Dibeli sama Imam Abu Hasan As-Sadili. Kuda saat itu kan seperti mobil hari ini. Harganya mahal-mahal, jenderal. Dibeli sama dia. Pakaiannya mahal. Ya sepatunya minimal LV lah. Tasnya ya kayak Gus Helmi istrinya lah, Hermes. Wow. Gitu kan. Minimal Gucci lah gitu. Tasnya yang mahal ya Pak Kiai Manarul Hidayat. Jangan coba Kiai NU sekarang, tasnya ya Allah, ada tulisannya Muktamar Nahdlatul Ulama Lampung. Ya. Aduh sedih saya betul itu. Sandalnya swallow, aduh. Mumet. Sarungnya paling pol ya gajah duduk gitu. Walaupun itu sarung yang paling jujur si jenderal, gajah duduk itu. Karena dibuka sarungnya muncul belalainya, itu kan luar biasa. Kaosnya ya peringatan satu abad Nahdlatul Ulama, bukan satu abad, satu abad Nahdlatul Ulama.
Sing paham langsung guyu. Jadi wa ahabbul a'mali ilallah sururun, memberikan kebahagiaan. Tentara membagikan kebahagiaan untuk rakyat. Makanya saya tadi pamer di hadapan jenderal. Jenderal, saya kemarin mengumpulkan tokoh-tokoh Papua di Yogyakarta. Mereka minta saya sebagai bapak angkatnya. Yang datang dari Papua, dari Jayapura, dari Wamena. Mereka datang ke pondok saya. Gus Miftah, kemana-mana kita melihat Gus Miftah konsisten dengan kebangsaan. Yuk ngobrol sama kami. Bahkan yang selama ini ada beberapa orang yang teriak OPM, alhamdulillah. Sekarang banyak juga OPM, orang Papua Muslim. Beda lagi. Ya, memberikan kebanggaan dengan apa? Dengan kemampuan kita. Wahabul a'mal sururun tudkhilu ala muslim. Maka keberadaan kita ini seharusnya apa? Agen kebaikan. Maka saya bilang, orang Nasrani itu bukan musuh kita. Saya tuh masih tersinggung, Jenderal. Kalau ada kejadian kayak di Bogor, orang Nasrani sembahyangan Natal, kemudian dipersekusi. Orang sembahyangan di rumahnya sendiri dilarang. Hak kita apa untuk mereka dekat dengan Tuhan? Maka saya bilang, orang Nasrani silakan ke gereja. Karena bagi saya gereja itu adalah sarana untuk menjadi orang Nasrani yang baik. Kalau Nasraninya baik, orang Islamnya aman. Saya mendorong orang Islam untuk masuk masjid. Kenapa? Karena masjid itu sarana yang baik untuk orang Islam supaya menjadi soleh. Kalau orang Islamnya baik, orang Nasraninya aman. Kalau orang Nasraninya aman, Muslimnya, kalau Nasraninya baik, Islamnya baik, maka Indonesia aman. Maka saya bilang, perbedaan agama di antara orang Indonesia, mereka itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Harusnya seperti itu. Buya Rawuh, tanda-tanda pengajian saya selesai. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina mada'an lillahi da tala'al min saniyatil wada wajabas mada'an ya, ini tanda-tanda hampir selesai. Buya saya sudah rawuh. Monggo Buya. Iya. Iya. Sudah rawuh Prof yang asli. Saya sama Pak Kiai Said kebetulan sama-sama Prof. Pak Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator ya. Nah. Oh, ada Pak Menteri juga. Oh. Ya, Pak Menteri sini, Pak Menteri. Pak Menteri sini, Menteri sini. Oh. Ya, Pak Menteri agak menjauh dari saya karena kemarin ngaji di kementerian dinyang juga murah itu. Jadi malu beliau ketemu saya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nunggu Buya Said istirahat sebentar. Kita lanjutkan. Yuk, selawat dulu yuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah.
Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, ala yasin. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Walek banget, cepluk 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 cepluk. Lo kaya ngiring ngeledek munyuk le. Bunga cantik di dekat. Joko Tingkir toh yo. Joko Tingkir toh. Tapi ini ngaji Joko Tingkir Bu ya, enggak mumet Bu ya. Bukan yang versi mumet. Nah. Bukan yang versi mumet Bu ya. Nah. Soalnya zaman Joko Tingkir adanya cuma kopi Bu ya. Kalau Joko Tingkir ngombe boba lah itu salah Bu ya, itu salah itu. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin. Minum kopi rasanya nikmat, nanam sawo di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat, dari hijau untuk Indonesia, dari untuk Indonesia. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala habibillah ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya sudah rawuh sumber ilmu kita malam hari ini. Kita akhiri, ya mungkin jelas yang kuliah di Madinah ya Pak Kiai Said, yang jadi ketua umum ya Pak Kiai Said, mantan. Yang jadi profesor ya Kiai Said, tapi tetap kalau tarif paling mahal tetap Gus Miftah. Penutupnya itu. Akhirnya Bapak Ibu, orang berpuasa itu lapar, haus, dahaga, panas. Tapi kenapa orang berpuasa itu mau bersabar? Kalau seandainya kayak Gus Hilmi masuk kamar makan nasi padang, minum es teh, keluar pura-pura puasa ya bisa-bisa saja. Tetapi kenapa bisa bersabar? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga dia mau bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Terhadap semua masalah hari ini yang kita hadapi, kenapa kita harus bersabar? Karena yakinlah solusinya pasti akan datang. Maka saya selalu bilang, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Artinya apa? Sebanyak apapun masalahnya, insya Allah Allah telah menyiapkan solusinya. Terima kasih Gus Hilmi. Jangan lupa potongannya 10% saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.